pada kasus Pati, pada kasus Bone, apa yang menyebabkan masyarakat kita sudah seberingas itu? Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus ya? Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara. Itu juga ribut. Iya betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi. Kan gitu. Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras. Ya, terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan, diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi, oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat, agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Tentara atau polisi kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu inilah penindasan terjadi, anti HAM, anti demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, demonstrasi warga yang antara lain sudah meletup di Pati dan di Bone, tampaknya bukan hanya sebuah letupan lokal, tapi sudah bisa kita katakan sebagai representasi dari bara yang sudah menasional. Kesulitan hidup rakyat, sementara kemudian ada kenaikan, bahkan pada beberapa tempat masih rumor kenaikan pajak tanah, kesulitan yang mencekik, kini tampaknya sudah siap untuk menjadi bara yang menasional. Memang baru terjadi di 2 tempat yang dalam historiografi Indonesia adalah tempat para pejuang, para pahlawan. Pati adalah tempat gerakan Samin yang diinisiasi oleh Samin Surantiko. Sementara Bone adalah bagaimanapun tempat seorang petarung, seorang yang tidak kenal menyerah, yang hanya karena kutukan sejarah, maka dia menjadi dianggap pengkhianat dari sejarah nasional Indonesia. Namanya adalah Arung Palaka. Kita bisa sedikit merunut ke belakang. Tampaknya ini semua tidak bisa dipisahkan dari 10 tahun Jokowi memegang amanah dan tampaknya juga dilakukan tidak dengan amanah. Prabowo mencoba untuk mendinginkan dengan memberikan gestur-gestur kebijakan populis. Kita tahu ada kebijakan tambang yang berubah di Halmahera sana. Kita tahu ada 4 pulau yang sedianya diberikan kepada Sumatera Utara, kemudian berubah juga. Kita tahu ada abolisi, ada amnesti yang diberikan kepada korban-korban, kriminalisasi. Tetapi tampaknya mungkin itu sudah tidak lagi cukup bagi rakyat. Untuk itu, kita akan mencoba menggali persoalan ini dengan menghadirkan seorang aktivis yang sejak muda pun adalah seorang aktivis. Ada gium bahwa after 30 there is no revolutionary tidak berlaku pada orang ini. Dan saat ini beliau juga adalah seorang ketua Dewan Direktur satu think tank, Great Institute. Selamat datang kembali Mas Saganda Nainggolan. Bang Saganda Nainggolan. Terima kasih Bung Darmawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya agak kelamaan tadi memberikan. Nggak apa-apa. Itu bagus dong. Pengantarnya bagus tadi. Terima kasih. Demonstrasi-demonstrasi yang terjadi dan kayaknya sih akan potensial terjadi di beberapa tempat. Ini benar-benar merupakan, katakan, bara kemarahan rakyat yang sudah menumpuk sekian lama, atau sesungguhnya adalah pembiasan dari
katakan saja, gerakan memakzulkan Gibran di satu sisi, dan gerakan yang menuntut Jokowi untuk diadili di sisi lain? Ya, terima kasih. Kalau saya kan melihat bahwa gerakan-gerakan yang mengganggu kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini kan sudah dimulai dari Januari ya. Iya, betul. Januari 2025 dengan isu PPN 12% kan, pajak kan, isu pajak. Betul. Sekarang kan di Pati dan di Bone yang ribut juga masyarakat isunya pajak juga. Ya, dan isu pajak itu kan isu paling sensitif untuk membuat rakyat marah. Iya. Ya kan, marah di bulan Januari, marah di bulan Agustus. Ya kan, tapi di antara itu juga rakyat dibuat marah juga kan oleh berbagai isu-isu ya yang dari bulan ke bulan ya, kecuali April menurut saya itu ada isu-isu yang memang sensitif seperti isu diantaranya saya kurang persis bulannya ya, tapi penyerahan 4 pulau ke Aceh sampai Aceh itu pengen memisahkan diri ya, pidatonya si Muzakir Manap sampai kemarin Muzakir Manap pidatonya saya lihat di acara kemerdekaan 80 Indonesia kan dia tidak menyinggung kemerdekaan 80 itu. Dalam misi pidatonya yang paling penting adalah bagaimana Indonesia komit pada perjanjian Helsinki itu, Aceh dan ini. Jadi artinya ketika bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya betul. Ada ribut lagi soal 4 nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi kan gitu. Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang, kan gitu. Jadi delegitimasi ya, sehingga menggeser ya. Jadi waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Iya kan? Indonesia Gelap itu memang gerakan organik ya, tapi kan kemudian Prabowo menemukan ya dalam berbagai pidatonya bahwa Prabowo menemukan adanya penunggangan. Iya kan? Dan itu sebelumnya kan Jokowi sudah mengatakan bahwa dia paling kuat tuh Prabowo kan gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi banyak sekali ya kasus gas 3 kilogram gas melon itu juga membuat keributan. Apa aja kita kumpulin, ini keributan-keributan ini adalah pada akhirnya menggeser kecintaan rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Yang tadinya orang misalkan cuma kesel pada Jokowi, sekarang sudah kesel juga pada Prabowo. Inilah situasi yang saya lihat bahwa akumulasi ini dari Januari sampai bulan Agustus sekarang di hari kemerdekaan ini ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu terkait dengan kedua pembiasaan ini agar gerakan yang Pati dan Gibran dan Bone ini bukan semua. Iya, makanya itu kan pasti satu kesatuan. Kan kita bicara dari Bone dan Pati dulu kan. Iya, betul. Ini kan nggak mungkin ada persoalan kalau persoalan itu tidak struktural. Betul. Ini bukan tiba-tiba seorang bupati ingin menaikkan pajak ya 250% di Pati, di Bone 65%, kemudian tadinya 300 katanya. 300 ya, di Cirebon 1000 di ini ya kan, itu kan rangkaian yang memang tercipta karena apa? Karena seorang menteri keuangan ya yang dia itu mengurangi transfer kepada daerah. Iya kan, padahal itu daerah itu kan tidak diajak berunding. Ya, saya barusan teleponan dengan Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten se-Indonesia Pak Bursa Sarnubi yang hari ini mau rapat dengan Komisi 2 DPR RI ya di Apkasi. Dia bilang tidak ada perundingan terhadap mereka. Jadi pengurangan itu sangat tiba-tiba, padahal mereka itu dibebani penambahan gaji pegawai kontrak itu yang bukan kontrak, istilah P3, PPK ya kalau nggak salah ya. 3.000 orang misalkan contoh di Lahat. Belum lain-lain. Kan kita tahu struktur pembiayaan di pemerintah daerah itu kan memang sekarang tuh sekitar 40-50% kan untuk gaji pemerintah daerah dan lain-lain kan gitu kan. Sehingga mereka ketika itu transfer dikurangin, mereka bingung. Nah, ini kebingungan inilah yang membuat mereka ini, karena secara struktural mereka udah biasa dengan transfer tadi, untuk menggali PAD baru,
susah karena Omnibus Law yang dibuat oleh Jokowi sudah mengunci bahwa daerah itu tidak punya banyak otoritas lagi, termasuk tambang-tambang galian C kan udah izinnya diambil pusat kan gitu. Betul. Nah kalau dulu mereka bisa meng-create uang lokal, nah akhirnya pajak bumi bangunan yang paling gampang kan itu. Tapi rakyat kemudian marah. Jadi kita lihat ini struktural. Kelihatan memang ini diorkestrasi ya untuk di pusat. Ada orang yang bermain, sekelompok orang yang memang tidak menginginkan Prabowo ini jadi presiden yang kuat, ya jadi dia dilemahkan gitu loh supaya rakyat nggak mencintai dia. Ada tendensi nggak bahwa orkestrasi yang dilakukan di pusat ini kemudian cenderung kepada satu kekuatan, seolah-olah katakan? Ya kalau menurut saya sih pasti kekuatan lama, kekuatan Jokowi dan kawan-kawannya dan para oligarki. Karena apa? Karena ini kan Prabowo ini kan terlalu keras, ya terlalu keras dalam anti korupsi. Yang orang-orang yang begitu istimewa dan diuntungkan, ya. Jadi kalau kita pakai analisa political ekonomi, kita lihat aja siapa yang diuntungkan secara ekonomi dalam rejim lalu dan sekarang nggak untung lagi gitu loh. Ya, misalkan Prabowo bisa menghukum kasus-kasus berat, ya, yang Pak Yakult itu menteri kesayangan Jokowi itu, menteri agama, ini sekarang udah dicekal, ya. Kemudian Pak Fuad Maktur yang jelas anaknya itu menteri pemuda sudah terungkap, misalkan dulu ada kasus 25 miliar dan itu dilindungi Jokowi kan. Ini kan semua klik-klik Jokowi semua nih. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan, diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo, dan Prabowo sudah mengumumkan ya mafia-mafia yang selama ini di bawah ketiak Jokowi berlindung dulu aman, itu mau dihancurin, termasuk mafia tambang. Ya ini sudah kalau tambang itu kan bisa ya mungkin 1.000 triliunan itu ya aset itu. Iya itu bisa yang ilegal itu ya. Tambangnya sendiri produksinya kalau kata almarhum Faisal Basri dulu untuk nikel aja itu udah 1.000-an triliun negara rugi, ya kan, belum lagi yang diekspor 5,2 juta ton itu tidak dicatat di BPS kita. Ini BPS-nya kan jahat juga di sana dicatat, di Cina, di Indonesia tidak dicatat kayak gitu kan, bahwa ada ekspor pada saat Covid itu. Jadi ini semua mau dihancurkan oleh Prabowo. Nah Prabowo ini terlalu jahat buat mereka, buat orang jahat Prabowo terlalu jahat. Buat kita orang baik kita senang Prabowo melakukan itu kan gitu. Nah inilah maka saya melihat ada kelompok Jokowi oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat. Agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Gangguan-gangguan, saya katakan gangguan-gangguan kecil berupa pernyataan-pernyataan dari dalam pemerintahan sendiri. Apakah itu termasuk ke dalam orkestrasi untuk terus menggergaji Prabowo ini? Ya kalau saya lihat kan itu semua kan orangnya Jokowi ya, yang dulu dilindungi Jokowi. Misalkan kepala komunikasi presiden. Ya, waktu Pak Bahlil itu melakukan Hasan Nasbi waktu itu dia melakukan perbuatan yang kacau lah terhadap distribusi gas LPG kan. Betul. Dia tarik dari kios-kios masyarakat itu, nggak boleh lagi. Itu kan buat kerusuhan. Tapi kan Hasan Nasbi melakukan pembelaan bahwa istana, maksudnya presiden, sesuai dengan kebijakan Bahlil. Kan itu maksud daripada Hasan Nasbi. Nah kemudian dia pada akhirnya ditindak oleh presiden kan, sempat diberhentikan kan gitu. Nah, karena presiden tidak mau tindakan Bahlil menghancurkan distribusi LPG murah untuk rakyat. Nah, Bahlil orangnya Jokowi, Hasan Nasbi orangnya Jokowi. Jadi ada 16 orang, 17 orang orangnya Jokowi yang bulan Oktober dulu tanggal 13 kalau nggak salah saya dititipkan kepada Prabowo, ya itu kan yang memang sampai sekarang ini kalau kita lihat Sri Mulyani, Marwar Sirait, walaupun meskipun dia Gerindra apa segala, ini kan semua kalau kita secara intelijen, secara riset, secara ini melihat observasi secara serius dari saya bilang tadi Januari tentang kenaikan PPN 12% sampai sekarang ini kan orang-orang yang memang di atasnya sama gitu loh. Itu termasuk misalnya ke pernyataan Nusron Wahid ketika bilang untuk mengambil alih tanah-tanah itu. Dia bisa tanah idol itu. Iya dong, ini kan orang-orang yang dari masa lalu ini ya. Jadi tanah-tanah idol itu kan sebenarnya kan ya walaupun dia minta maaf,
Tapi kan dia udah menciptakan kerusuhan. The damage has been done. The damage has been done. Karena apa? Karena dia bilang bahwa kakek kau nggak pernah menciptakan tanah. Iya kan? Jadi tanah kakek siapa yang menciptakan tanah mbahmu kan gitu kan? Nah, kayak gitu-gitu loh. Ini kan semua orang memang melakukan delegitimasi kepada presiden. Padahal presiden udah kerja keras luar biasa kan? Gitu. Dalam hubungan ini, apakah Abang melihat ada peluang besar, ada kemungkinan besar Pak Presiden tidak lagi membiarkan hal ini terjadi? Karena kan ini berulang. Ya, kalau menurut saya sih kan ini kan orang itu kan semua dalam politik ini kan punya punya namanya defense industry ya. Defense industry ada satu kelompok di belakang mereka itu think tank ya untuk adu kuat kan. Jadi itu Prabowo boleh berbuat baik untuk rakyat dengan kecepatan tinggi, tapi mereka juga berbuat cepat juga bagaimana mendelegitimasi Prabowo. Ya kan, karena kalau omongan Koni Rukandini dulu bahwa Prabowo itu hanya bertahan 2 tahun, transaksinya begitu, jadi transaksi yang dia umumkan, ya sampai sekarang belum ada yang berani ralat kan. Dia masih hidup, masih di Indonesia kan gitu. Ya nggak? Artinya masih berlaku ya? Masih berlaku kan, kecuali dia diadilin bahwa itu omongan yang salah kan gitu. Tapi kita merujuk pada itu, pembicaraan politik, ya karena ini kita bicara politik, maka Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Nah, cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Iya kan? Nah, sementara Prabowo membangun kecintaan dirinya pada rakyat. Jadi kan ini kan adu cepat. Kenapa? Karena ini juga masih punya kekuatan besar. Terbukti dari saya sebut tadi dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Nah, Prabowo berusaha membangun misalkan upah buruh naik 6,5%. Itu kelihatan di masyarakat. Jadi 3 bulan terakhir kenapa di kuartal kedua diklaim bahwa terjadi growth ekonomi kita 5,12, itu penjelasannya bukan di middle up, ya orang beli otomotif, beli apa enggak. Sekarang penjualan mobil turun, penjualan motor naik. Artinya orang-orang menengah ke bawah itu memang income-nya naik setelah Prabowo memberikan upah buruh naik 6,5%. Itu berdampak pada 50 juta buruh kan. Ya kan. Nah kemudian Prabowo menaikkan nilai tukar petani dengan harga gabah yang tinggi, maka petani juga punya income yang tinggi dan belanjanya jadi tinggi. Jadi maka kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi 5,12% itu kan akibat Prabowo melakukan suatu langkah struktural di mana daya beli masyarakat, petani dan buruh naik kan gitu. Bukan karena kita beli aset atau industrinya naik, bukan, ini masih dari konsumsi. 54, berapa persen itu kan konsumsi menyumbangkan pada growth ya, kan gitu. Pertumbuhan ya. Sorry, maaf bentar. Jadi kita sebenarnya melihat Prabowo dari sisi itu. Tapi sustainability-nya bagaimana Prabowo ini? Kalau dia diganggu terus, rakyat ini kan sebenarnya untuk menciptakan kepuasan itu kan nggak gampang. Karena menciptakan kerusuhan dan kepanikan dan kebencian kan lebih gampang. Lebih gampang, betul. Ya kan? Tapi yang dilakukan Prabowo ini, siapa yang melakukan apresiasi? Siapa yang melakukan amplifikasi? Kalau kita lihat dari medsos, ya baik di TikTok, baik di X, di apa segala, sekarang kan jumlah yang menyerang Prabowo makin banyak. Ya kan, yang omon-omon lah disebut, yang Indonesia gelap, Indonesia cemas, apa segala itu kan semua digoreng oleh masyarakat, kan gampang kan. Nah, Prabowo sendiri saya lihat tidak seperti Jokowi yang memelihara buzzer. Memelihara influencer, ya. Jadi kalau kita lihat misalkan satu online, kita lihat komentarnya, itu komentar seragam itu kan kelihatan robot. Ya kan robot-robot ini kebanyakan sekarang itu kan dipelihara untuk memusuhin Prabowo. Nah Prabowo sendiri kan tidak seperti dulu menyewa artis, menyewa untuk mengglorifikasi keberhasilan dia menaikkan upah buruh, menaikkan nilai tukar petani, ya mulai masuk ke anti mafia pangan ini dan lain-lain gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau misalkan Prabowo kurang gesit, kurang cepat, memang dia bisa kalah cepat dengan kelompok yang ingin menggantikan dia di setahun 2 tahun ini. Bang, ini ada hal yang menarik ya. Angka pertumbuhan 5,12. Ada beberapa orang, beberapa kalangan yang melihat bahwa 5,12 ini semacam utak-atik agar angkanya jadi 8. 8 kan angka Prabowo. Apakah seperti itu? Lucu juga itu ya. Ya saya nggak tahu. Jadi itu kan statistik itu kan probability ya. Betul.
Kan itu ilmu yang eksak itu kan ilmu matematik ya. Iya. 2 tambah 2 4. Betul. Statistik kan probability, Betul, kemungkinan betul. kan gitu. Bahkan kalau kata Disraeli ada ini kan, statistik itu termasuk kebohongan lah gitu. Ya, ada lagi ilmunya how to lie with statistics. Ya kan, karena kan saya di ada buku itu kan. Kuliah dulu kan di jurusan itu. Jadi saya statistik bumi lah. Jadi saya ke matematik bumi, statistik bumi kan geodesi namanya kan. Jadi kita kan udah tahu lah bagaimana pengukuran-pengukuran tiap hari kita kutak-katik angka supaya kita bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Jadi kalau itu misalkan diproduksi untuk menciptakan apa namanya hasil yang ABS, asal Bapak senang, ya itu bisa juga. Makanya kita mengapresiasi teman-teman yang meminta PBB dalam hal ini Selios untuk memeriksa BPS kita. Itu wajar aja. Jadi dalam konferensi para pemikir-pemikir kiri seperti Stiglitz, Amartya Sen dan lain-lain 2008 di Paris yang dimotori oleh Sarkozy. Sarkozy sebenarnya nggak kiri dia, tapi dimotorin itu. Salah satu rekomendasi dari pertemuan untuk dunia keberlanjutan itu adalah seluruh statistik-statistik itu dievaluasi ulang, dicek ulang, baik definisi, misalkan definisi garis kemiskinan maupun tentang metodologi. Nah, kita kembali ke Indonesia. Kebetulan lembaga saya Great Institute mengapresiasi pencapaian 5,12% oleh Prabowo tadi, karena kita udah berdiskusi, misalkan ahli-ahli bahkan pelaku seperti Jumhur di perburuhan, ya Ketua Dewan Pembina Great Institute, ya kemudian teman-teman kita yang mengerti petani apa segala, memang terasa sekarang di era Prabowo ini upah orang miskin itu naik gitu loh. Jadi tadi Abang sebutkan tadi ya. Jadi ada dalam era di Amerika itu kan era Roosevelt dulu kan. Betul, nah, itu memang dalam teori New Deal ya. New Deal itu demand side itu memang ketika pemerintah mendistribusikan lebih banyak uang pada masyarakat kecil, daya beli itu naik gitu loh. Nah, ini yang terjadi sebenarnya untuk kasus 5,12. Tapi ya boleh juga diperiksa tetap oleh PBB supaya kita lebih yakin gitu. Bang, ini kembali pada masa rakyat. Mengapa misalnya hari ini kita melihat rakyat begitu gampang terpantik dan marah? Adakah yang berbeda dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi belum duduk di pemerintahan? Ya, kan saya udah pernah di sini dan mengatakan bahwa saya pernah melakukan research kan tentang Indonesia gelap itu apa. Ya memang terjadi, ini kan ada krisis daya beli kan secara umum ya. Karena ada carry over dari 10 tahun pembangunan yang salah, pembangunan yang nggak jelas arahnya itu. Ya, si ibu infrastruktur udah dikorupsi, infrastruktur lagi yang infrastrukturnya itu mubazir. Contoh mubazir kereta api cepat misalkan. Itu kan mubazir karena akhirnya jadi beban negara. Tentu saya sebagai kelas menengah senang dong dengan adanya kereta api cepat. Tapi apa hidup nih hanya untuk memanjakan kelas menengah? Ya. Kalau misalkan di Bandung itu kita Kang Wawan sama-sama kuliah di Bandung. Ya dari dulu Bandung Jakarta itu kan dari 5 jam, ya 5 jam ya kan masih di Kebun Kelapa itu kan kan stasiunnya sampai Cililitan Jakarta 5 jam jadi 4 jam, lama-lama ada 3 jam. Ini kan jalan tol baru atau alternatif 3 jam kereta api Parahyangan, terus ada jalan tol baru kalau mau cepat 1,5 jam pagi-pagi subuh ke Bandung, ya kan atau Bandung Jakarta. Artinya kan itu udah dimanjakan. Orang Jabodetabek Jawa Barat ini. Ya dibandingin di kampung saya di Sumatera misalkan, yang itu tidak dimanjakan. Nah harusnya pembangunan jangan itu melulu gitu loh. Bukan presiden dari presiden satu ke presiden lain ngurus Bandung Jakarta mulu. Mau Bandung Jakarta karena itu dalam teori sebenarnya itu tempat cuci uang. Ada teorinya itu infrastruktur tempat pencucian uang, uang judi online, uang haram apa segala dicuci di infrastruktur. Itulah sebenarnya kalau orang nggak ngerti apa di balik ini, dan itu sudah ditentang oleh Bung Karno. Ya dari tahun 1930 waktu dia disidang di Landrat, ya kan waktu Bung Karno disidang dia bilang kau jangan pikir Belanda itu menguntungkan Indonesia ketika kamu bangun infrastruktur ke perkebunan itu ke desa-desa itu bukan untuk memajukan petani tapi kamu untuk menghisap kekayaan kami ke Belanda. Itu kan Bung Karno sudah nerangkan kalau orang baca buku Indonesia Menggugat kan gitu. Nah tapi kembali kepada kita tadi itu ya situasi kita ini memang berat. Jadi carry over dari yang dulu plus tambah COVID yang kita itu buang-buang duit
dengan meningkatkan defisit di atas 3%, uang entah kemana-mana apa segala, ya kan akhirnya sampai sekarang nggak ada ininya lah, efeknya itu sekarang belum ekonomi kita belum siuman gitu loh. Jadi kita memang berat. Jadi orang cepat marah karena berat situasinya gitu loh. Apalagi hari ini di ibu-ibu beredar beras sudah di Jakarta sudah mulai kosong di Indomaret, Alfamaret. Ini di WA Group di WA Group karena sebelumnya itu diumumkan, kalau ini yang resmi diumumkan seminggu lalu oleh Food Station Jakarta bahwa Jakarta akan kelangkaan beras apabila Bulog tidak melakukan pasokan dari stok Bulog itu. Bahaya gitu. Dengan kata lain, Abang sebetulnya mengatakan bahwa benih-benih persoalan itu datang dari kepemimpinan 10 tahun yang lalu itu. Ya pastinya, karena di Indonesia Gelap itu 3 hal yang terungkap ketika saya melakukan research. Ya kan, satu itu adalah kelangkaan lapangan kerja. Yang kedua itu adalah korupsi yang merajalela, yang membuat orang flexing. Ya kan, kecemburuan kan di masyarakat, kenapa lu jadi pejabat, gaji gede, komisaris gede, ini gede, ya kan gajinya. Kemudian yang ketiga itu ada ketidakpercayaan masyarakat bahwa negara ini, institusi negara hadir untuk melayani mereka. Tiga-tiga ini buat orang frustasi, itu yang organik sifatnya, alamiah. Itu dari masa lalu 10 tahun terakhir ini. Bang, kalau soal yang terakhir ya, ketika Danantara misalnya menyetop tantiem dan sebagainya, itu kan kemudian diapresiasi dengan baik oleh publik. Tetapi saya tidak tahu, mungkin ini saya harus bertanya juga, apakah naiknya gaji DPR ini resmi atau hanya rumor? Tapi mengapa kalau misalnya itu terjadi, itu justru terjadi di era Presiden Prabowo yang katakan saja menegakkan pemerintahan yang populis itu. Saya belum tahu ya, kalau itu kan ada bantahan dari Puan Maharani ya soal kenaikan gaji DPR. Tapi kalau yang Pak Presiden melakukan koreksi terhadap tantiem bonus itu ya, dan semua kemewahan yang dilakukan oleh BUMN, dan BUMN melakukan manipulasi, ya ingat loh, manipulasi BUMN ini bukan hanya proyek fiktif. Proyek fiktif BUMN ini kan di mana-mana, Waskita, Telkom, apa segala gitu ya. Manipulasi keuangan juga ya. Manipulasi keuangan juga yang kemudian membuat mereka manipulasi laporan. Laporan, ya betul. Laporan. Jadi laporan itu sebenarnya bukan dia untung karena operating income, ya, tapi karena jual aset atau memindahkan kewajiban, misalkan kewajiban ke bank di next year, gitu loh. Sehingga dia flexing juga, dia rapiin di mock up, sehingga seolah-olah sekarang untung gede dia ambil tantim dari situ. Nah ini diomongin Presiden kemarin, jangan kau direksi-direksi BUMN, ya komisaris membuat laporan-laporan yang seolah-olah untung. Kan dia udah ngerti Prabowo. Jadi langkah Prabowo ini sebenarnya perlu kita apresiasi. Persoalannya ini ada gerakan yang memang anti Prabowo sekarang yang begitu begitu gesit saat ini. Gesit dan masif ya? Gesit dan masif, iya. Gesit dan masif. Kenapa misalnya dari pihak Presiden sendiri, dari istana, tidak ada satu langkah yang juga sama masifnya? Karena kan katakan saja begini, kalau kita menghadapi lawan yang tangguh, ya kita juga harus setangguh dia, gitu. Mengapa misalnya itu tidak dicoba? Soalnya kan Presiden ini kan nggak bisa sendiri, dia kan ada namanya kabinet, ya kan, ada namanya partai. Nah kan pertanyaan kita setelah setahun ini, kita melihat ada satu kontradiksi di mana Presiden Prabowo itu melakukan satu paradigma baru, kebijakan baru, implementasi kebijakan baru yang pro rakyat. Kalau yang kemarin pro konglomerat, pro oligarki, pro keluarga sendiri kalau Jokowi kan gitu. Kontras kan. Nah, persoalannya ketika ini yang Presiden yang baik hati ini Prabowo ini melakukan satu arahan kebijakan, dia kemana ngarahinnya? Kan ke bawahannya. Nah, bawahannya ini yang kendaliin siapa? Pertanyaan kan gitu. Iya, betul. Ya kan, secara normatif orang bilang, itu kan anak buah Prabowo, menteri-menteri. Lah iya, secara normatif. Dan de jure ya? De jure dia anak faktonya Presiden. belum tentu kan. Kita kan zaman-zaman WA gini kan bisa aja
50% menterinya masih lapor ke Jokowi. Atau kelompok yang dibina oleh Jokowi, atau linknya itu. Iya kan? Sesusah apa sih Pak Prabowo memutus semua kekuatan-kekuatan di luar kekuatan istana agar kemudian seluruh loyalitas itu tertumpu pada dirinya? Ya sesusahnya Prabowo yang semakin tua. Karena orang yang semakin tua itu kan dia itu namanya itu ini apa namanya? Purple. Itu bukan saya ngomong, dalam bahasa psikologi itu purple. Purple apa ungu gitu? Iya, ungu. Kalau orang ungu itu kan mudah sedih, mudah memaafkan, ya mudah tenyuh gitu ya. Tidak ganas lagi gitu, tidak keras lagi gitu loh. Nah, kalau menurut saya Prabowo ini arahnya bisa ke sana. Jadi 15 tahun lalu mungkin Prabowo sangat gagah, 15 tahun lalu masih muda kan, sekarang kan 74. Katakanlah 75 misalkan. Dan umur 60, seandainya dia presiden dulu berhasil nggak dihalang-halangi kelompok oligarki dan Jokowi. Kan semua oligarki itu kan anti Prabowo lah. Dasarnya semua oligarki Indonesia ini anti Prabowo. Ya kan? Karena dia itu orang yang siap menghadapi oligarki. Dia digulingkan dari sebagai mantu, dibuat cerai sama mereka, diusir dari Indonesia oleh oligarki. Itu teori ekonomi politik ya. Struktural ya. Nah, sekarang dia mau ngelawan itu. Seberapa kuat orang-orang itu dia mau piece gitu. Kan dia kadang-kadang berhadapan ya. Ya rangkul lah, ya ini itu. Jadi ketika hatinya Prabowo ini tidak begitu kuat, maka memang itu dia akan kolaboratif terus. Nah, dalam kolaboratif ini ada keberhasilan, jangan enggak. Misalkan upah buruh naik, ini naik. Cuman kalau kita mau bilang seperti kata Rocky itu misalkan radical break, itu susah terjadi secara permanen. Yang sedikit-sedikit seperti pemaafan kepada Hasto dan Tom Lembong itu ada. Itu memang menyakitkan Jokowi kalau menurut analisa saya. Karena Jokowi itu kan musuhnya dia itu kan, Anies dan Megawati itu kan. Jadi pengen dihukum lama, dibatalkan oleh Prabowo. Tapi kan itu satu case saja. Besok dia tiba-tiba ada case lain balik yang lagi gitu-gitu loh. Ini memang kasihan memang Indonesia ini. Prabowo baik tapi udah agak tua. Pak Prabowo tuh melakukan langkah-langkah yang populis, yang contoh-contohnya saya katakan di awal perbincangan kita. Mengapa misalnya langkah-langkah populis ini kurang diapresiasi publik? Apakah ada krisis kepercayaan? Enggak, karena itu kan orkestrasi ya. Kalau Prabowo ini kan murni, original. Dia buat kebijakan, dia cinta sama buruh, dia naikin 6,5%. Di acara hari 1 Mei buruh dia nyanyi internasionalnya, ya kan dia buka bajunya, dia bilang sama buruh pokoknya hidup matiku bersama kalian. Itu kan original, nggak direkayasa itu dia, sampai dia sedih, ya kan bercerita tentang hidupnya kepada ratusan ribu buruh yang hadir kan. Tapi kan dunia ini dunia media, Mas Darmawan yang lebih ahli daripada saya soal komunikasi, itu kan tidak ada yang bisa memenangkan orkestrasi, ya bagaimana media itu dikendalikan oleh belakang layar ini, berita apa yang naik, berita apa yang nggak naik, berita Prabowo yang baik-baik, ya selalu dikecilin dalam apresiasi di apalagi dunia media online, dunia virtual ini. Ya, dan itu kemudian mempengaruhi publik gitu ya? Iya dong, publik kan tiap hari sekarang hidupnya 8 jam, 10 jam dengan gadget, ya kan ketika dia lihat TikTok itu bukan TikTok yang mengapresiasi presiden. Tapi mulai ngejek-ngejek terus gitu loh. Tapi kan yang kemudian lebih banyak sekarang dipegang, itu bukan katakan saja media mainstream, tetapi media-media sosial justru. Dipegang siapa? Yang dipercaya publik lah. Ya makanya media yang saya sebut ini, media katakanlah TikTok, bisa ada 5.000, 10.000, 100.000, sejuta ribu akun itu kan bisa diciptakan. Sementara Prabowo maunya original, murni, pure, bersih. Yang sana kelompok sana. Tadi Abang katakan tidak menggunakan buzzer dan sebagainya itu. Contoh satu misalkan ada perempuan tuh yang orang PSI yang hantam-hantam Prabowo terus sekarang namanya siapa itu orang Jawa Timur pernah jadi caleg gitu ya. Lalu satu lagi ada yang laki-laki itu si apa itu Nusantara apa gitu ya. Itu kalau kita lihat semua komentarnya, itu kan komentar yang seragam hantam Prabowo. Iya kan? Itu yang saya bilang tadi media itu
media sosial yang paling efektif mempengaruhi masyarakat itu bisa dikendalikan. Itu keniscayaan dari teknologi terbaru ini, teknologi internet ini, teknologi AI apa segala inilah. Sikap publik ya. Saya ingin mencontohkan pada suatu konser itu polisi kemudian bersikap agak eksesif terhadap seseorang atau satu kelompok yang membawa bendera One Piece. Langsung kemudian seorang basis dari band mengatakan, lu mungkin dibayar oleh penonton itu dan sebagainya. Kemudian pada kasus Pati, pada kasus Bone, ada aparat yang dipukuli misalnya. Apa yang menyebabkan masyarakat kita sudah seberingas itu? Ya karena amok itu pun ada potensinya sekarang. Amok karena mereka sudah jenuh dengan kehidupan yang susah. Ya, kalau misalkan kita bilang Prabowo baik hati tadi memberikan kenaikan upah buruh apa segala, ya coba bayangin itu dibandingkan dengan 10 tahun, rata-rata upah buruh naiknya 1%. Ya kan? Inflasi aja sudah bisa 5, 7, 10%. Ya nggak? Udah nggak bisa lagi ngikutin. Udah nggak bisa ngikutin. Orang semakin miskin. Jadi kan itu kan tetap aja mereka tuh belum ada rasa perubahan secara relatif terhadap kehidupannya. Nah, tiba-tiba dinaikin harga pajak tinggi. Ya nggak? Apa orang tuh nggak ngamuk? Ngamuk. Pola lama masih tetap bukan restoratif justice, bukan merangkul masyarakat. Mau bilang, gua ini polisi, lu mau apa? Gua ini jaksa, gua ini masih begitu pola yang terjadi. Belum ada reformasi di sektor hukum. Nah makanya rakyatnya kemudian apa ya? Amok. Kalau amok itu kan ya polisi bisa dilemparin kayak kasus di Pati di Bone ini. Kalau Pati itu kan sampai polisi lari dikejar-kejar kemudian jatuh, kasihan gitu kita lihatnya kan. Artinya kalau rakyat marah mau apa? Tentara datang, polisi mau nembakin rakyat, itu kan udah nggak bener gitu loh. Ini yang nanti akan terjadi. Maka kalau itu terjadi, rakyat nanti kemudian dibunuh, ya tentara atau polisi, kalau terjadi ributan rakyat terus, kita nggak berhasil cegah. Itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu inilah penindasan terjadi, anti-HAM, anti-demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Ini bahayanya sekarang buat Prabowo. Kalau misalnya, katakan saja, serangan kepada polisi itu adalah bentuk dari, katarsis dari dendam ekonomi yang sekian lama di satu sisi, tapi juga kemudian tidak adanya kepercayaan yang cukup kuat pada aparat, pada pemerintah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah, Pak Prabowo, untuk merekatkan kembali rasa percaya pada aparat ini? Ya makanya kan reformasi ya. Kan rakyat tiap hari melihat kasus. Misalkan kasus ijazah palsu. Iya, betul. Iya kan, yang laporan TPUA tidak diproses, laporan Jokowi diproses. Ya kan, sementara keyakinan publik ya bahwa itu harus win-win dong. Kalau yang TPUA diproses, ini juga proses. Atau misalkan itu diserahkan ke pengadilan, ya kan, jadi peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana, ya nggak? Karena orang cuma mau buktiin lu ijazah lu asli atau enggak, ya udah kita buktiin pengadilan, ya kan? Jangan kemudian orangnya mau dipidanakan, isunya orang-orangnya mau dipidanakan. Itu kan semua orang lihat, oh ini nggak berubah polisi ini. Dari polisi yang 10 tahun di zaman Jokowi, ya menangkap saya aja dulu kan sampai 10 mobil datang jam 3 malam nangkap saya, memenjarakan saya. Hanya gara-gara saya mengkritik kebijakan Jokowi tentang Omnibus Law, ketenaga kerjaan. Gila kan itu polisi zaman dulu. Ya kan? Apa loh orang yang ciptakan demokrasi dan itu. Dan yang Abang sebut polisi zaman dulu ini kan sebetulnya polisi zaman ini juga. Iya, makanya saya melihat beberapa perubahan ya. Saya lihat misalkan Karyoto misalkan tidak jadi kabar eskrim, alhamdulillah bagus. Karena saya lihat kan dia bagian dari ada unsur-unsur yang belum berubah. Fadil, Imran yang dulu mungkin waktu Kapolda terlibat mungkin dalam kasus kilometer 50 misalnya kayak gitu. Siapa lagi misalkan, itu kan nggak lagi. Sekarang kan orang pinter-pinter nih, profesor yang doktor jadi Wakapolri nih. Kalau nggak salah saya disertasinya.
kata pembimbingnya sama saya, disertasi dia itu tentang reforma agraria. Orang-orang bagus gitu loh. Ya sekarang misalkan si Asep nih yang jadi Kapolda Jakarta ini, ya kan ini kan orang Sunda itu pasti ya. Asep, kalau Asep mah kudu Sunda Asep mah ya kan. Nah Asep ini dulu pernah di Interpol dengan teman saya Napoleon Bonaparte. Dia cerita sama saya Napoleon Bonaparte itu orang baik kan Asep. Berarti Kapolda ini mudah-mudahan akan melakukan perubahan. Ya kan siapa lagi Kabareskrim mungkin. Jadi mudah-mudahan walaupun Kapolri-nya belum ganti, tapi ada arahan ke depan di atas masih ya. Polisi ini akan baik. Nah, tapi kita minta tuntut kepada Kapolri, cepat dong. Kalau enggak lu sama rakyat ini berhadapan. Cepat. Jangan tiba-tiba. Cepat berubah maksudnya? Iya, cepat berubah. Jangan dulu stigma kalau ada Omnibus Law, anarko, ada ini gerakan ini. Enggak, lu berubah sekarang sama intelijen BIN. Mudah-mudahan mereka kerjasama sama BIN. Ya, itu dilihat benar. Jangan One Piece ini apa semua jadi musuh. Kalau dia nggak harus musuh ya didekatin aja. Ya kan, itu kan ada penggalangan. Bang, soal perubahan ini, mengapa misalnya Kapolri, Abang kan meminta Kapolri berubah dong, zaman udah berubah, ya. Tapi Kapolri tidak berubah sikapnya. Hanya kenapa pula Kapolri yang kata Abang tadi sikapnya tidak berubah ini susah diubah, susah diganti? Ya bukan, kalau itu kan kepolisian saya keseluruhan tadi ya. Bahwa ada perubahan, orang-orang yang baik-baik udah mulai masuk ke permukaan nih kan, yang saya sebut tadi Kapolda, Kabareskrim, Wakapolri. Kapolrinya ini mungkin kan deal antara Prabowo dan Jokowi bahwa dia tidak bisa diganti dalam waktu pendek, misalnya kayak gitu. Termasuk Panglima kan diperpanjang kalau nggak salah sudah diperpanjang setahun. Betul. Ya kan, ini kan orang-orang yang dia mungkin ada dealnya, deal politik nih antara Prabowo dan Jokowi kan kita nggak tahu ya, walau alam ya. Tapi kalau seandainya perubahannya tidak pun pergantian Panglima dan Kapolri misalkan, tapi minimal itu polisinya, jajarannya yang di elitnya itu udah dilakukan perubahan. Nah tinggal Prabowo membriefing mereka, kan Prabowo udah sering ngomong, kalian tentara rakyat, polisi rakyat, digaji oleh rakyat. Nah ini kan tinggal mereka menerjemahkan, yang dimaksud polisi rakyat itu apa, tentara rakyat itu apa. Tentara rakyat di zaman dulu, zaman Soeharto, contoh saya, ya di tempat saya zaman 10 tahun kan saya di atas Kang Darmawan kan, di zaman-zaman Orde Baru itu tentara-tentara itu banyak nyamar jadi mahasiswa, ya bersama kita rapat apa segala, dia itu betul-betul mengetahui kita itu sebagai orang politik yang murni, maksudnya untuk rakyat gitu. Kalau sekarang kan kita tidak punya tentara polisi yang begitu. Ya kan, yang dia tuh pengen tahu secara benar. Oh ini benar nggak sih mereka murni ini Indonesia gelap, Indonesia cemas? Nggak ada mereka itu, nggak ada. Oh, sujon semuanya. Ya akhirnya sujon kan, sujon baru orang ngibarin bendera itu One Piece udah langsung pengkhianat. Ini ya lihat dulu dong, kamu One Piece itu orang tuh apa di kepala dia? Kalau One Piece itu adalah kekecewaan, ya undang tokoh-tokohnya itu. Iya kan, tokoh Indonesia Cemas tuh saya ketemu kemarin. Ketua BEM IPB, saya ketemu ngobrol sama dia. Iya kan, nggak ada orangnya baik aja kok. Diundang aja. Tapi diundang jangan kayak zaman Jokowi, mahasiswa kasih duit. Janganlah, itu udah selesai. Jangan lagi suka ya. Ini saya minta kepada Kepala BIN ya, Pak Herindra itu untuk nyelidikin siapa lagi polisi-polisi itu yang mendekati mahasiswa dengan cara itu. Dengan cara lama ngasih uang itu, jangan. Dia mesti harus perangkulan aja. Mahasiswanya diwongke. Dia bukan gara-gara uang, tapi memang dia punya kesadaran untuk sama-sama bela negara gitu loh. Di Bone ini ada pernyataan terakhir dari kepolisian menyatakan anarko terlibat. Abang bagaimana melihat pernyataan polisi yang seolah-olah menggampangkan ini anarko terlibat dalam peristiwa Bone semalam? Iya makanya itu kan kita mau tanya. Itu statement polisi seperti itu. Itu dia tahu nggak dampaknya apa? Iya kan? Iya. Kan waktu Omnibus Law kan sama. Mereka bilang yang bakar-bakar Tamrin, pos-pos di Tamrin itu, pos polisi atau pos apa itu, anarko kan. Coba lihat Google lagi itu. Iya. Ya kan? Jadi semua kejadian-kejadian yang seolah-olah paling gampang nuduhnya itu ya anarko. Dan anarko ini siapa nggak jelas gitu loh. Orang-orang baju hitam apa segala nggak jelas. Jadi kita nggak boleh lagi gitu. Makanya saya bilang, mumpung polisi ini Kabareskrim udah berubah, Wakapolri berubah, ini berubah, tolong itu. Anda itu sekarang di era Prabowo.
bukan lagi di era Jokowi. Di era Prabowo ini, bila perlu Kapolri jajarannya itu berapa, 10 orang, ada presiden, Pak minta arahan Pak. Kami mau ngapain ke depan, gitu loh Kapolrinya. Ya, begitu juga Bin, Pak Herindra, sama teman-teman. Jadi betul-betul minta presiden apa? Bapak lihat ini betul nggak Pak? Analisa kami begini Pak, ada peristiwa struktural. Kita harus tunda dulu Pak urusan PBB. Kita cari kas negara, uang APBN yang silpa atau apa ini kita distribusikan dulu ya untuk gaji-gaji di daerah jangan kurang, PBB ditunda dulu untuk sementara. Misalnya kayak gitu kan harus ada kebijakan. Jangan ini kasus, mainnya di kasus. Kalau main di kasus itu kan nggak nyelesain masalah. Mainnya mesti di hulunya. Iya. Gitu loh. Seberapa tanggap Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo ya, untuk menghandle persoalan-persoalan ketidakpercayaan masyarakat, demonstrasi-demonstrasi akibat keresahan yang ada terutama ekonomi? Ya makanya ini kan soal antara kejar-kejaran kayak air bah kan. Kasus korupsi aja Prabowo udah kelelahan kan. Menyita harta-harta ilegal sawit, kelelahan kan kasihan juga. Nah, yang susah ini kan sebenarnya itu kan kalau di Amerika itu ada namanya West Wing. Iya. Iya kan? Iya, betul. West Wing-nya ini nggak ada. Satu tim ya, bukan orang. Iya, ya. West Wing yang itu orang-orang kalau di Amerika kalau kita nonton film ya, orang-orang West Wing itu kan bekas orang World Bank, bekas orang menteri zaman dulu. Itu jadi mereka pemikir besar yang itu kemudian memberikan masukan kepada presiden genuine hebat apa gitu. Itu baru presiden lihat. Kalau sekarang kan kita nggak lihat. Yang dilihat orang kan cuma Dasko. Siapa lagi selain Dasko? Bin misalkan. Binnya kan kita belum tahu apakah Pak Herindra ini memang punya orang-orang yang cukup hebat yang menganalisa situasi ini. Ya, polisi misalkan. Siapa polisi kalau dari aktivis cuma si Iqbal sama si itu aja kan, siapa si Andi Noawe yang nempel-nempel Kapolri. Apa mereka punya kapasitas nggak untuk menganalisa situasi nasional seperti sekarang? Begitu banyak orang-orang pinter dan cerdas dan hebat di luar sistem ini, yang itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam West Wing itu. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak dapat advice yang salah dan nggak bermutu. ABS. Bang, begini. Pak Prabowo kan kita ketahui bukan orang yang yang canggung, bukan orang yang tidak connect dengan apa yang terjadi di Amerika. Kalau tadi dikatakan ada di sana ada West Wing dan sebagainya gitu. Mengapa misalnya Pak Prabowo tidak dengan sadar membentuk itu, atau paling tidak menjadikan yang di istana tuh KSP atau apapun menjadi contoh yang baik lah, yang bisa mensuplai dia, bisa menjadi memfeeding dia. Ya, saya udah mulai ya. Saya waktu presiden teleponan sama saya, waktu pakai teleponnya Pak Dasko itu, ya saya laporkan, Pak, saya buat Great Institute, sebuah think tank untuk memberikan masukan-masukan kepada Bapak. Ya, kalau bisa langsung syukur, nggak langsung saya ungkapkan di masyarakat. Misalkan contoh ketika saya kemarin mengapresiasi pertumbuhan 5,12%, kan itu berbeda dengan 6 lembaga yang sangat sentral kan, termasuk LPMUI apa segala yang dirilis oleh Reuters, ada 6 lembaga, Celios apa segala. Nah, saya melakukan riset sama teman-teman saya, ternyata itu punya kemungkinan benar. Ingat statistik probability ya. Jadi probability 5,12% itu mungkin. Bisa. Nah, saya Jumhur dan teman-teman menganalisis berjam-jam, ya, satu malaman itu, dari mana kemungkinan itu? Kita lihat angka kenaikan upah buruh itu. Gara-gara 6,5%. Ada perubahan ekonomi membaik di tingkat grassroots gitu. Nah, itu kan kita. Cuma kan kita ini kan sama presiden kan ya cuma bisa ngomong di publik. Karena saya nggak punya saluran juga yang jelas. Saya bukan West Wing. Tapi karena saya cinta Prabowo, tahu bahwa dia berbuat, ya kita tetap melakukan kajian. Nah, kalau memang West Wing itu ada, buat saya gampang untuk memasuk orang-orang yang pintar. Ya, ada teman saya gurunya langsung Paul Romer. Ya, itu udah dapat Nobel ekonom dunia misalkan. Saya bisa bilang, lu ikut gua. Ada teman saya mantan direktur PLN di Manhattan, New York. Ya, ada teman saya banyak. Kalau soal stok orang saya ini banyak. Orang lain juga banyak ya untuk think tank seperti itu. Tapi ini kan sekarang kan kita juga nggak tahu Pak Prabowo ini karena kesibukannya dan lain-lain. Ya kan dia belum tahu juga siapa orang-orang yang mungkin untuk menjadi pemikir besar yang bisa membuat dia itu jangan ada kesenjangan antara dream
mimpi dia dengan situasi di masyarakat. Ini problem yang kita harus lihat sampai bulan Oktober. Sebentar, kalau tadi Abang bilang soal ungu, soal parpel, yang itu kemudian datang seiring usia Pak Prabowo. Apakah ada peluang Pak Prabowo sendiri memang menutup hal-hal yang kurang mengenakan seiring usia? Ya itu. Misalkan jadi ingin mendapatkan hal-hal yang manis-manis saja? Bukan manis, maksudnya gini, menghukum orang itu, ya, misalnya kasus koruptor, kan sebenarnya udah baik Pak Prabowo itu, yang saya dengar tentang Reja Khalid. Reja Khalid itu kan keuntungan dia dari mafia migas. Ya, di zaman Jokowi kan Sudirman Said udah bongkar apa segala ya, petrolnya ditutup. Tapi kan kemudian Reja Khalid kan tidak tersentuh. Di zaman Jokowi juga undangan VVIP waktu kawin anaknya Jokowi kan, si Reja Khalid ini kan. Oh, masih tetap ya? Iya dong. Kan di zaman Prabowo baru dia bisa dikasih tersangka. Iya nggak? Iya. Kamu bisa bayangin, yang namanya mentersangkakan Reja Khalid itu berat nggak buat Prabowo? Ya kan? Kan pasti berat, tapi dia lakukan. Prabowo pertama yang saya dengar isunya, kembalikan aja uang yang kamu ambil, nggak tahu saya 50 triliun atau berapa itu kan. Nanti kamu tidak ditersangkain. Kan Prabowo udah ngomongin itu di Mesir waktu setahun lalu atau apa kan, di mahasiswa Mesir kan. Masuk Indonesia yang di Mesir. Kan Reja Khalid nggak mau akhirnya ditersangkain. Mentersangkakan itu kan berat sebenarnya. Tapi dia masih berani. Tapi berapa banyak yang harus ditersangkakan? Orang-orang yang dia kenal. Bukan karena kepentingan dia, tapi karena hukum harus dijalankan. Karena presiden harus menjalankan hukum itu. Padahal pada temannya sendiri. Ya nggak? Dia udah melakukan yang baik. Cuman tadi kan kalau makin tua, pertanyaan seberapa hati dia seberapa kuat untuk misalkan 50 orang tersangka. Mengapa misalnya tidak begini? Pak Prabowo menegaskan satu sistem. Tidak kemudian setiap, katakan saja ya, orang-orang bermasalah kelas kakap itu harus ada advice dia untuk go or no go. Kan kesannya begitu kalau sekarang. Ya bukan, kan itu kan presiden kan pemilik kekuasaan tertinggi untuk mengatakan, kamu kembalikan aja duit. Ini negara butuh uang. Kan itu boleh dong, ya kan? Betul. Apapun namanya, Megawati juga mengeluarkan release and discharge. Iya, betul. Yang membuat semua koruptor-koruptor Samsul Nur Salim apa itu kan terampuni. Itu kan prerogatif presiden lah, udahlah. Mau salah, mau yang penting kan dia tidak masuk ke kantongnya. Kalau Megawati misalkan masuk ke kantongnya, itu baru kita ribut kan gitu kan. Nah juga kita lihat Prabowo. Prabowo ketika misalkan minta orang kembalikan uang tuh masuk kantongnya nggak? Saham dia masuk nggak ke perusahaan mereka? Kan kalau nggak kan bagus saja. Nah, pertanyaan Bung Darmawan tadi, itu memang udah sistemnya, nggak ada masalah. Persoalannya kan kalau saya misalkan Prabowo, saya lihat Reja Khalid jadi tersangka, misalkan, ya kan, ini teman saya nih. Parpolnya datang. Kan ada ininya dong, ada perasaan. Ya kan, karena kan pasti ada family ke family yang nyambung kan. Betul nggak? Misalkan keluarganya Prabowo pasti ada yang kawin dengan keluarganya Reja Khalid. Saya tahu, tapi saya nggak mau sebut siapa namanya kan gitu. Misalnya kayak gitu. Nah itu gimana kan perasaan. Tapi super Prabowo udah bagus. Cuman seberapa kuat dia ke depan, ya pada prinsip dia ini untuk keras, tegas, membela rakyat ini, seberapa kuat dia bertahan dengan ketuaannya dia ini gitu. Justru saya itu yang akan saya tanyakan. Dengan misalnya kecenderungan Pak Prabowo makin tua, sifat-sifat parpolnya makin datang, apakah misalnya ketegasan di masa lalu akan datang demi Indonesia? Ya, saya udah diskusi sama Hariman Siregar soal bagaimana orang tua itu struktur otaknya yang makin mengecil, mengkerut. Ya, Hariman Siregar dan Prabowo seumur kan. Dia ceritakan keberanian gue kurang nih. Kalau karena apa? Karena secara kedokteran otak gue makin kecil. Kan kira-kira gitu. Itu kedokteran. Tapi kan ada juga tokoh-tokoh besar dunia yang makin tua makin ini kan, misalkan Mao Zedong, kemudian si Khomeini apa segala kan bisa gitu. Deng Xiaoping. Nah kita tanya ke psikolog, aku belum ketemu. Aku harus nanya nih kepada para psikolog-psikolog di sini kan ada juga si Indra Indra Gili. Tanya itu, apakah memang ada psikologi orang menua? Ya tingkat kepuasannya itu, maksudnya dia cepat puas gitu loh. Ya kan Prabowo kan sering bilang, saya sudah puas dengan menteri-menteri saya.
Menteri-menteri saya bekerja keras. Sementara publik kan tidak. Tidak, kan gitu. Ya. Apakah itu karena menjadi orang tua? Itu tanya aja mau si Indra Gili. Kalau saya masih belum sampai ke sana itu. Kalau misalnya Abang punya kesempatan untuk bertemu dengan Pak Prabowo, apa 3 hal mendesak yang akan Abang usulkan untuk segera dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya, pertama Menteri Keuangan harus diganti. Ya, karena Menteri Keuangan inilah yang sumber penyakit ya apabila dia itu tidak bisa kompatibel dengan presiden secara kejiwaan dan mazhab. Ya kan, kalau dia kan mazhab ekonominya beda, kejiwaannya juga lebih cocok pada Jokowi. Ibu kita Sri Mulyani ini bukan soal korupsi, saya korupsi nggak ngerti lah. Itu harus diganti cepat. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat. Nggak ada chemistry lah di antara mereka. Iya, karena bisa, kalau saya jadi Sri Mulyani, saya mazhabnya sama dan punya pengetahuan yang sama, maka tidak akan terjadi kasus Bone dan Pati yang kita bicarakan ini. Ya kan, karena saya sudah mengantisipasi. Ya kan, bahwa kalau saya melakukan pengetatan anggaran di pusat, transfer daerah dikurangin, maka akibatnya itulah rakyat marah di daerah-daerah. Pemberontakan daerah ini. Itu misalkan itu harus diganti cepat nih Menteri Keuangan. Ya kan? Dan saya lihat juga Menteri Keuangan ini kan sudah jenuh karena dia udah terlalu capek jadi Menteri. Prabowo aja Presiden 1 tahun udah capek. Ini 15-20 tahun jadi Menteri. Masa nggak ada pembaruan lah di sektor. Ini udah enough is enough lah ya. Udah enough is enough. Itu Menteri Keuangan harus diganti itu satu. Ya kan? Yang kedua dibuat tadi West Wing tadi sekaligus jubir. Jubirnya presiden nih harus yang mengerti masyarakat, iya kan, supaya dia bisa mengamplifikasi yang benar. Jangan sampai misalkan ada 5 tokoh di sebelah Prabowo mengomentarin One Piece, 5-5-nya beda. Iya dong, ya kan? Kan kasus nih One Piece misalkan si Menteri Polkam beda sama Dasko, beda sama siapa gitu kan bedanya semua, ya kan? Ini kan artinya harus ada. Artinya tidak ada koordinasi yang bagus. Tidak ada koordinasi di dalam komunikasi politik. Nah, kalau setahun Prabowo pada bulan Oktober pun tidak ada ya dapur yang mengelola komunikasi presiden itu, maka bisa dipastikan huru-hara ini akan terus berlangsung karena orang melihat antara presiden dan ininya tidak klop, ya kan? Betul. Nah, yang ketiga ini presiden nih harus lebih banyak ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat secara langsung, bukan di istana, bukan di formal, ya tokoh-tokoh masyarakat kayak Gus Dur lah dulu, karena dia ini kan sama seperti Gus Dur. Artinya dia muncul jadi presiden. Atau zaman Soeharto dulu ada Klompen Capir misalkan, ya kan? Nah, presiden itu ya harus ketemu tokoh-tokoh besar, ulama-ulama di pesantren, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Persis apa segala itu secara rutin lah menggali nuansa kebatinan masyarakat. Tokoh buruh udah ke Jumhur kemarin, tokoh tani ingat loh hari tani itu tanggal 24 September. Bagaimana supaya dia bisa ketemu tokoh-tokoh tani. Ya kemudian tokoh pendidikan, jangan sampai guru dihina, dibilang beban negara apa segala. Dia please presiden, ya kan, itu kamu harus menyambungkan silaturahmi langsung, tidak melalui orang lain kepada tokoh-tokoh ini, karena orang mengidentifikasikan Prabowo ini bukan presiden biasa, presiden rakyat. Jadi dia harus itu yang ketiga. Itu aja saran saya. Ini ada pertanyaan bonus lah satu lagi. Jadi dengan kata lain sebetulnya Abang yakin bahwa Sri Mulyani ini adalah a part of problem, terutama untuk urusan keresahan masyarakat ini. Sangat. Kenapa orang ketika 5,12% pertumbuhan, semua orang bertepuk tangan? Itu kan udah gila. Iya. Iya kan? Iya. Harusnya kan orang bertepuk tangan kalau sudah 6,5 sampai 7. Atau 8 seperti Prabowo kan pengennya 8. Iya. Jadi jangan di 5 terus. Kalau di 5 orang tepuk tangan, berarti kita udah diracunin. Kepala kita bahwa 5 itu tinggi. Prabowo menganggap berhasil. Nggak bisa, Prabowo harus lebih tinggi daripada rata-rata pencapaian SBY. Betul. SBY kan rata-rata 6/7. Iya, betul. Iya nggak? Iya. Itu dong. Jadi ini kan ada manipulasi. Jadi seolah-olah, ekspektasinya 4,4, tiba-tiba 5,1 tepuk tangan gitu loh. Nggak benar dong, ya kan? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.
Rakyat kita sudah terlalu lama dipaksa menanggung beban. Dari Pati sampai Bone, mereka bukan sekadar marah pada pajak, tapi pada nasib yang dipermainkan. Amnesti, abolisi, atau simbol lain hanyalah perban di tubuh yang sudah penuh luka. Ada para frase dari Bung Karno, revolusi tidak boleh hanya memberi makan segelintir, sementara yang banyak tetap lapar. Dan Al-Quran sendiri menegaskan, jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nanti kamu akan disentuh api neraka. Dalam surat Hud ayat 113. Tetap inilah peringatan bagi kekuasaan. Jangan bermain api di tengah ladang kering. Sebab bila rakyat sudah berbicara dengan bahasa kemarahan, tak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Seperti konon kata Tan Malaka dalam magnum opusnya Madilog, hukum besi sejarah adalah bahwa rakyat akan bangkit bila hidupnya tak lagi tertanggungkan. Atau seperti kata Voltaire, jangan bermain-main dengan rakyat lapar. Mereka akan bangun dan menggigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.